Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz, NIM saya 0518758822 UPBJJ Kota Batam. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas 1 pemrograman berbasis web. Di sini soalnya diminta untuk membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Oke, jadi di sini langsung saja kita masuk ke aplikasi VS Code. Di sini untuk mempersingkat waktu, untuk filenya udah saya buat terlebih dahulu. Di sini ada aset. Dalam aset ini terdapat logo UT yang saya download dan saya input ke dalam VS Code. Yang kedua ada CSS. Di CSS ini kita codingannya lebih untuk membuat desain di tampilan halaman front end yang akan kita buat ya teman-teman. Terus di sini ada image, dan image ini adalah foto sampul dari bahan ajar yang sudah disediakan oleh soal di e-learning. Dan di sini ada JS. Di dalam JS ada data.js. Data.js ini juga sudah disediakan oleh soal. Ada nama-nama, password, email, role, dan lokasi. Selanjutnya di sini ada script.js. Dan di script.js ini yang pertama ada halaman login. Di halaman login ini terdapat email, password untuk login, dan setelah itu ketika kita memasukkan email yang salah, otomatis akan muncul pop-up yang bertuliskan email atau password yang akan dimasukkan salah. Setelah itu di sini juga terdapat greeting yang kita buat, yaitu ketika di bawah jam 11 pagi akan muncul tulisan selamat pagi. Dari jam 11 sampai jam 3 sore akan muncul tulisan selamat siang. Dari jam 3 sore sampai jam 7 malam akan muncul selamat sore, dan di luar jam itu akan bertuliskan selamat malam. Dan masuk ke menu dashboard, di sini ada user login di dalam index. Setelah itu ada greeting, dan di menu logout kita menambahkan konfirmasi ketika kita mau logout untuk memunculkan pop-up yang bertuliskan apakah Anda yakin ingin logout. Dan setelah itu di sini ada kode-kode barang yang ada di dalam dashboard ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke aplikasinya kita langsung aja dari index, lalu kita run, start debug. Di sini kita langsung masuk ke tampilan login ya teman-teman. Nah, kita lihat soalnya lagi. Jadi di soalnya diminta yang pertama, buatlah 4 halaman website sebagai berikut. Yang pertama adalah halaman login. Dan di dalam halaman login itu terdapat input, email, dan password. Jadi di sini ada untuk email, password. Terus terdapat tombol login. Ini tombol loginnya. Setelah itu, jika kita memasukkan email yang tidak sesuai dengan data.js tadi, akan muncul pop-up yang bertuliskan bahwa password yang Anda masukkan salah. Oke, jadi di data.js ini ada beberapa data yang sudah kita daftarkan, yaitu Rina, Agus, Siti, Doni, admin, dan di sini saya menambahkan data saya pribadi, yaitu nama saya sendiri. Nah, di sini kita akan mencoba
email yang salah, apakah sesuai dengan soalnya. Coba budi@t.ac.id, maksudnya kita salah saja, kita login. Oke, akan muncul pop-up yang bertuliskan email atau password yang Anda masukkan salah. Berarti sudah sesuai dengan soalnya, teman-teman. Selanjutnya yang kedua, ini sebagai contohnya dari soal. Yang kedua, kita masuk ke dashboard menu utama yang terdiri dari atas tombol navigasi. Oke, jadi di sini kita masukkan email yang benar ya. Kita masukkan email yang benar. Oke, dia akan muncul pop-up seperti ini. Oh ya, sorry teman-teman, di sini juga terdapat tombol lupa password, daftar, dan lupa password ini ketika kita tekan akan muncul pop-up yang berisikan masukkan email untuk di reset, tapi ini hanya sekedar simulasi, belum bisa untuk didemonstrasikan ya teman-teman. Dan di sini ada menu daftar untuk mendaftarkan email, tapi ini juga hanya untuk simulasi. Oke, kita lanjut ke dashboardnya. Oke, soalnya tadi menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking, dan laporan. Di sini ada informasi bahan ajar, tracking, dan laporan, histori transaksi. Dan di dalam laporan ini terdapat dua file lagi, yaitu monitoring progress dan rekap bahan ajar. Nah, ini sudah sesuai ya. Selanjutnya kita diminta untuk tampilkan greeting berdasarkan waktu local time. Nah, ini yang seperti tadi di script.js yang sudah saya jelaskan, terdapat greeting sesuai waktu kita login, teman-teman. Untuk sekarang saya login di pukul 2:24 sore, jadi masih dalam waktu selamat siang. Selanjutnya ini sebagai contoh dari soalnya seperti ini. Dan di dashboard menu di sini diminta kita untuk membuat input nomor delivery order. Oke, sudah ada di sini ya. Masukkan nomor DO. Nah, di sini sudah saya sertakan contoh DO saya. Ketika kita input, kita klik cari. Nah, di sini akan muncul data nama, status, ekspedisi yang kita pakai, tanggal kirim, total harga, dan proses pengirimannya, lokasi dari Tangerang Selatan, tiba di Jakarta, dan akan diteruskan ke Kota Batam. Kita lihat soalnya lagi di sini sudah sesuai. Nama mahasiswa, status pengiriman, dan detail ekspedisi. Dan ini adalah contoh dari soalnya. Yang keempat, kita diminta untuk membuat informasi stok bahan ajar, dan di dalamnya menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data.js di variabel konstanta data bahan ajar. Oke, kita kembali informasi stok bahan ajar. Nah, di sini ada beberapa bahan ajar, yaitu pengantar ilmu komunikasi, manajemen keuangan, kepemimpinan, mikrobiologi dasar, dan perkembangan anak usia dini. Dan untuk cover sampulnya ini kita dapat dari soal ya teman-teman, tinggal kita input di image tadi. Ini kode mata kuliahnya, jenisnya BMP, edisi bukunya macam-macam, dan ini stok bukunya yang tersedia. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript. Nah, di sini kita bisa untuk menambahkan stok. Nah, di sini ada untuk menambahkan stok baru. Kita coba
Pertama kita diminta untuk memasukkan kode barang. Nah, di sini kita bisa bebas ya untuk memasukkan kode barangnya. Sebagai contoh, kita buat RAU 4321. Oke, lanjut. Terus kita diminta memasukkan nama bahan ajar. Di sini kita masukkan bahasa Indonesia ya, sebagai contoh bahasa Indonesia. Setelah itu kita diminta untuk masukkan jenis bahan ajar. Jenisnya kita samakan aja BMP. Setelah itu kita memasukkan edisinya. Di sini edisinya kita buat aja edisi ke-5. Dan terakhir kita masukkan jumlah stok ya. Nah, setelah kita tambah stok baru, di paling bawah dia akan muncul tambahan stok ya. Cuman untuk sampulnya tidak tersedia karena nggak kita input. Tapi stok baru ini hanya bersifat sementara ya teman-teman. Ketika kita kembali ke dashboard, terus kita masuk lagi, dia otomatis akan hilang karena itu hanya sementara. Oke, selanjutnya soalnya meminta. Nah, ini untuk contoh dari soalnya ya, tampilannya. Nah, kemudian untuk struktur foldernya disuruh buat seperti ini. Sita praktik, index HTML, dashboard, tracking, stok, CSS. Di sini saya mengganti nama filenya untuk tugas 1, pemrograman berbasis web. Untuk strukturnya kita lihat di sini sama ya teman-teman. Ada index, di sini ada index, terus dashboard, tracking, stok, CSS, dashboard, tracking, stok, dan ada CSS, JS, aset, dan di dalam aset terdapat logo UT. Jadi ini udah sesuai ya teman-teman. Oke, setelah itu soalnya ternyata ada selesai. Nah, untuk tampilannya kita lihat di sini ada laporan ya. Di sini kita coba monitoring progress DO bahan ajar. Nah, ini terdapat indikasi ketika status pengiriman masih dalam perjalanan, dia akan berwarna biru tua. Ketika status sudah terkirim, dia akan berwarna biru muda. Nah, di sini ada nomor DO barang yang dalam proses pengiriman. Oke, di sini ada dua pengirimannya, satu menggunakan JNE dan satu menggunakan Pos Indonesia, lengkap beserta tanggalnya. Di sini ada rekap bahan ajar. Nah, ini rekapan bahan ajar yang semua diinput tadi ya. Di sini. Nah, untuk histori transaksi ini akan muncul ketika histori ini masih belum aktif, akan muncul pop-up seperti ini teman-teman. Nah, ini. Jadi kira-kira begitu tampilan front end yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.